Kebayang nggak sih kalau ternyata ada kesamaan antara hutan belantara dengan sistem keuangan global kita? Nah, kali ini kita bakal coba lihat ekonomi kita dari sudut pandang yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Dunia alam. Kita akan jelajahi gimana prinsip-prinsip ekosistem ternyata bisa merevolusi cara kita memandang uang. Jadi pertanyaannya, apa sih persamaannya hutan sama pasar saham? Kedengarannya aneh ya, tapi jawabannya ternyata mengungkap sebuah kebenaran mendasar tentang gimana sebuah sistem, entah itu alami atau buatan manusia, bisa tumbuh subur, atau sebaliknya, mati. Oke, kita masuk bagian 1, cetak biru dari alam. Jadi, untuk bisa ngerti di mana letak masalah ekonomi kita harus mulai dari sini dulu. Aturan dasar dari sebuah ekosistem yang hidup. Kita semua udah tahu lah ya cara kerjanya gimana. Tumbuhan menangkap energi matahari. Hewan makan tumbuhan itu. Terus jamur menguraikan sisanya. Intinya simpel banget. Ada aliran dan transfer energi serta materi yang terus-menerus. Yang bikin semuanya tetap hidup. Nah, tapi disinilah bagian paling pentingnya. Materi, kayak nutrisi di tanah gitu, itu terus didaur ulang, muter terus dalam sebuah siklus. Tapi kalau energi, beda cerita. Energi itu jalannya cuma satu arah, dari matahari, ke tumbuhan, ke hewan, terus hilang jadi panas. Aliran satu arah inilah yang jadi mesin penggerak seluruh ekosistem. Oke, kita lanjut ke bagian 2, ekonomi sebagai sebuah ekosistem. Sekarang, coba deh kita pakai logika yang sama tadi ke dunia ekonomi. Bayangin aja pasar global kita ini sebagai ekosistem raksasa buatan manusia. Paralelnya kelihatan jelas banget. Perusahaan itu produsennya kita. Kita, masyarakat, ya konsumennya. Barang dan jasa itu materi yang berputar di sistem. Dan yang paling krusial, uang adalah energi, tenaga yang bikin semua ini bisa jalan. Jadi artinya apa? Ya tanpa aliran uang yang jalan terus, seluruh sistem ekonomi ini bakal macet total. Perdagangan, produksi, konsumsi, semuanya bergantung pada energi ini. Uang yang cuma diam itu nggak ada kekuatannya sama sekali. Bagian 3, celah dalam sistem kita. Sejauh ini kan analoginya pas banget ya. Tapi ada satu titik di mana perbandingan antara alam dan ekonomi ini benar-benar rusak. Dan disitulah letak masalah paling mendasar dari ekonomi kita. Bedanya begini, di alam energi itu ngalirnya satu arah. Matahari kan nggak nagih bayaran ke rumput. Nah, ekonomi kita, wah kebalikannya. Semuanya dibangun di atas transaksi dua arah. Anda harus kasih uang untuk dapat barang. Anda pinjam, ya Anda harus balikin. Nggak ada tuh yang namanya aliran satu arah yang signifikan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau energi ekonomi kita, yaitu uang, berhenti mengalir bebas dan malah numpuk di satu tempat, kira-kira apa ya akibatnya?